Sahabat pendidikan karakter, mengapa sih pembelajaran itu harus bermakna bagi kita? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, pembelajaran yang bermakna merupakan karakteristik kedua dari pembelajaran mendalam. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa ketika seseorang belajar, otomatis dia akan menemukan makna di dalam proses pembelajaran. Tetapi faktanya tidak. Itu terbukti dari pengalaman saya. Saya belajar sesuatu, seringkali kadang saya juga bingung sebenarnya saya mempelajari ini untuk apa. Pembelajarannya tidak bermakna. Kalau pembelajarannya tidak bermakna, ya lalu kemudian kita tidak memiliki motivasi lagi untuk belajar dengan lebih baik. Nah, belajar secara bermakna menurut Pak Muti salah satunya adalah bagaimana seseorang mempergunakan apa yang dipelajari, memanfaatkan apa yang dipelajari untuk kepentingan hidupnya. Yang kedua, meaningful, menjadi bermakna. Nah, kalau kita orang Islam itu kan selalu berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Bahkan di antara doa yang kita itu diselamatkan itu kan min ilmin la yangfa, dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang dia tidak mengerti mengapa dia mempelajari itu. Karena itu dia harus menemukan meaning. Saya belajar to be, dalam bahasa Inggris misalnya he is, itu untuk apa saya mempelajari itu? Bagaimana saya bisa menggunakan to be itu secara maksimal sehingga yang dipelajari hanya to be, hanya is saja, tapi objek di depan sama belakang, subjek sama objeknya itu berbeda, itu menjadi sangat kaya. Dan dia didorong untuk bisa menggunakan is itu dengan sebanyak-banyaknya termasuk is 3, is 4 dan seterusnya itu. Gitu. Nah selama ini kan kita belum begitu. Kalau contohnya itu misalnya he is a professor, he is a student, maka sudah selesai di situ. Tapi ketika kita hanya menekankan titik tekannya ini adalah to be, bagaimana murid menggunakan kata-kata is to be is itu, tapi di depannya diganti subjeknya, kemudian diganti profesinya, predikatnya, maka dia bisa membuat sekian banyak contoh kalimat, dia menemukan oh ternyata dari is itu banyak sekali ya gitu. Kira-kira begitu. Di dalam pembelajaran mendalam, kebermaknaan di dalam belajar, pengalaman di mana siswa menemukan makna di dalam belajar, itu akan menjadi fokus perhatian. Dan saya sangat setuju dengan pendapat ini karena pembelajaran yang tidak bermakna itu hanya buang-buang waktu aja. Tapi bagaimana seseorang itu bisa belajar secara bermakna? Maka Pak Muti selalu menjelaskan bahwa pembelajaran mendalam itu bukan sekedar transfer ilmu dan keterampilan, bukan. Kata kunci dalam proses ini adalah transformasi, bukan transfer. Karena itu teori yang menyebutkan belajar itu proses transfer of knowledge, skill and values. Itu menurut saya adalah proses belajar yang saya menyebutnya dengan belajar yang tadi Pak Rito juga mengantarkan di depan. Proses belajar disebut dengan surface learning. Pembelajaran yang hanya di permukaan, yang orang itu tahu what. Karena kalau hanya transfer, itu masih pembelajaran yang sifatnya dangkal atau surface, superficial. Dia belajar itu buat apa itu enggak ngerti. Sehingga karena dia tidak mengerti, maka kemudian dia tidak menemukan meaning dari yang dia pelajari. Jadi di dalam pembelajaran deep learning yang terjadi bukan sekedar transfer of knowledge. Karena transfer of knowledge itu sesuatu yang superficial. Jadi sesuatu yang luaran, ya tipis saja proses pembelajaran, bukan pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran yang mendalam itu transforming. Transforming itu artinya seseorang dengan ilmunya mampu mempergunakan, memanfaatkan ilmunya itu untuk kepentingan dalam hidupnya sendiri. Jadi meaning itu dia temukan dari dia punya kesempatan menggunakan itu. Sehingga mungkin di depan diganti dengan misalnya apa. Kalau misalnya tadi nama orang mungkin diganti benda. Cat, kucing, kan bisa juga kan. Kemudian nanti apa lagi? Binatang apa selain kucing? Apalah gitu. Biasanya kucing dan anjing itu kan sudah nggak berlaku tuh musuhannya itu, karena sekarang nggak berlaku juga. Tom and Jerry juga sudah rukun itu. Sama-sama main film juga. Jadi diberi kesempatan itu.
Ketika orang mengerti rumus segitiga, ya, setengah alas kali tinggi, setelah dia tahu setengah alas kali tinggi itu menggunakannya bagaimana, itu nanti menjadi menarik. Dibuat contoh, Pak Rektor memiliki gedung yang bentuknya segitiga. Berapa? Dicontohkan real, konkret begitu. Sehingga dia menemukan ternyata belajar setengah alas kali tinggi itu gunanya banyak. Tapi lebih bermakna lagi kalau kemudian dia menemukan makna itu dalam kaitan dengan dia bisa mempelajari sesuatu yang lebih dari itu. Sehingga meaning itu tidak sekedar berkaitan dengan artinya apa, tapi manfaatnya apa. Dan kemudian saya bagaimana bisa meningkatkan itu. Ketika seorang siswa diberi kesempatan untuk berimprovisasi dalam rangka mempergunakan apa yang dia ketahui, dia bisa memanfaatkannya, saat itulah pembelajaran menjadi bermakna. Nah, sahabat pendidikan karakter, juga mungkin ini catatan bagi Bapak Ibu guru, selama ini mungkin kita banyak mengajarkan materi kepada para siswa kita, tetapi kita tidak mampu membantu peserta didik untuk menemukan makna dari apa yang dipelajari, karena kita tidak pernah memberi ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mengeksplorasi, memanfaatkan atau mempergunakan ilmu itu dalam kehidupan. Nah, ini tentu menjadi salah satu tantangan ketika nanti pemerintah sungguh-sungguh mengembangkan kebijakan pembelajaran mendalam ini. Kita kembangkan bagaimana kita mulai sekarang bisa mengajak peserta didik untuk mengkontekstualisasikan, mempergunakan ilmu pengetahuan yang dia pelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya rasa ketika Bapak Ibu guru itu bisa menunjukkan atau memberi ruang bagi peserta didik untuk memanfaatkan ilmunya, siswa ini tentu akan lebih mudah mengingat karena pembelajaran itu bagi dia sungguh bermakna bagi hidupnya. Tanya Pak Doni saja.